Oke, kemudian, nah saya ada dua contoh ini, ada dua gambar. Kira-kira mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari dua tabel ini? Oke. Kalau menurut pendapat saya, Oke, Mas Yusron. eh, tabel yang bawah itu ada beberapa variabel, tapi di bagian salah satu variabel itu ada yang namanya variabel pembimbing. Sedangkan kalau yang atas mungkin itu variabel yang sendiri gitu, independen gitu. Oke, Mungkin itu saja menurut. oh ya, baik. Mungkin ada yang lain bisa mencoba memberikan pendapat yang tambahan mungkin? Oke, kalau dari saya ya, Ya, dari perbedaannya itu dari variabel-variabel di tabelnya pun juga berbeda ya. Di sini misalnya ada loan ID dan ada total size dari strukturnya dan jumlah kolomnya itu juga berbeda. Kemungkinan seperti itu sih, Mas. oke, siap. Saya. Nah, jadi jawaban dari Mas Yusron maupun Mas Lukman tadi itu eh, apa namanya sudah hampir mendekati benar ya. Nah, di sini mungkin saya akan coba menjelaskan juga, memperjelas buat teman-teman semua juga. Nah, kalau yang di bawah ini, yang di tabel ini, itu adalah kumpulan data yang bisa diselesaikan dengan pendekatan supervised learning gitu ya. Ya betul, tadi yang sudah dimention oleh Mas Yusron itu ada yang namanya pembimbing ya. Kemarin kita ingat bahwa di apa namanya algoritma supervised seperti naive Bayes kemarin itu ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen ya. Independen itu adalah dia berdiri sendiri, bebas, tidak terikat gitu ya. Yang ada ini ID, gender, merit, applicant income, loan itu dia disebutnya variabel independen gitu ya. Dia tidak tergantung apapun. Nah, kemudian satu lagi loan status ini yang disebut sebagai pembimbing tadi, supervise atau target class itu disebut sebagai variable dependent gitu ya. Jadi dia bergantung dengan variabel-variabel independen. Nah, kalau yang di bawah ini dengan pembimbing itu mudah. Kita melatih sistem atau melatih mesin itu mudah. Kalau misalnya ada ciri-ciri dia gendernya male, meritnya no, applikan income sekian, loan income sekian, maka dia itu termasuk loan statusnya Y gitu ya. Nah, itu dibimbing oleh si sistem atau si mesin itu diarahkan udah ada jawabannya gitu ya, mudah. Nah, berbeda dengan tabel yang sebelah kiri atas itu dia itu tidak ada variabel dependennya gitu ya, tidak ada target kelasnya. Yang ada semua adalah atribut variable independent. Ada outlet size, location, tipe, dan outlet sales. Nah, itu semua independen. Terus bagaimana kita mengelompokkan? Tadi ya, kita kan akan coba menggrouping dari sebuah kumpulan data. Nah, itu berdasarkan dari pattern atau polanya. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, jadi istilahnya nanti akan lebih sulit, ibaratnya itu mesin tuh belajarnya lebih sulit. Nah, di sini saya ada contoh ya, ada contoh eh, apa namanya persebaran data di sini. Nah, itu sebenarnya itu kira-kira bisa diklaster menjadi model 1 seperti ini atau model 2 klaster seperti ini. Nah, ini kebetulan ini ada 4 mahasiswa ya, saya akan coba bagi. Di sini nanti kelompok 1 itu beranggotakan Mas Lukman dan Mas Sidik, dan kelompok 2 itu Mas Didik dan Mas Yusron ya. Nah, coba teman-teman nanti saya berikan waktu selama 5 menit untuk discuss gitu ya. Kira-kira antara model 1 dan model 2 ini itu lebih efektif mana atau performa dari clusteringnya lebih bagus yang mana. Nah, nanti coba kalau udah ada yang selesai atau mau coba demokan hasil diskusinya nanti saya persilahkan gitu ya. Nah, mungkin saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Nah, mungkin boleh off cam sebentar kalau misalnya mau discuss melalui grup WA atau apa, saya tunggu secara 5 menit.
kalau ada yang mungkin kebingungan bisa ditanyakan ya. Ini waktunya masih 3 menit. Nanti silakan diskusinya dimaksimalkan. Kira-kira antara model 1 dan 2 itu kan sama-sama mengklaster ya itu ya. Nah, itu lebih bagus atau lebih efektif, lebih optimal hasil klasternya itu yang model 1 atau yang model 2. Nah, misalnya model 1 atau misalnya model 2, kenapa? Coba dijelaskan secara sepengetahuan teman-teman dulu, nanti akan kita bahas bersama juga gitu ya. Oke, teman-teman, ini waktunya diskusi sudah habis. Silakan bisa open cam kembali. Nah, kelihatan muka-mukanya yang ngantuk tadi ya, 5 menit diskusi. Oke, nah silakan dari kelompoknya Mas Lukman atau kelompoknya Mas Dede, mungkin ada yang bisa membantu menyampaikan hasil diskusinya. Baik, itu tadi bagaimana mungkin dari kelompoknya Mas Lukman atau Mas Yusron mungkin bisa menyampaikan hasil diskusinya. Mas Lukman atau Mas Dede gitu ya tadi. Monggo silakan. Oh ya, mau menjawab pertanyaan yang tadi, yang diskusi. Oke, Kalau yang diskusi ya dari Mas Dede itu kelompoknya Mas dari Lukman. ya sama Mas Lukman. Oke, gimana Mas? Kalau Hasilnya? menurut kelompok kami, perbandingan untuk model yang pertama dan kedua itu lebih bagus di model kedua, karena Oke. secara persebaran ciri-ciri data di model kedua itu lebih sama dan lebih mirip dibanding dari model yang pertama. Terima kasih. Oke, baik sekali ya. Jadi betul hasil diskusi atau yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Lukman dan Mas Sidik itu ya. Jadi antara model 1 dan model 2 itu yang lebih baik kinerjanya atau modelnya adalah model yang kedua gitu ya. Nah, kenapa? Sorry sebentar, kepencet. Nah, kenapa tadi ya? Jadi persebaran datanya itu lebih mirip. Nah, kalau di model 1 ini saya sebut adalah klaster 1, ini klaster 2, terus ini klaster 3, ini klaster 4. Nah, klaster 1 ini persebarannya itu tidak merata ya. Di sini ada dia dengan hutang yang rendah, ini katakanlah antara 100 dan 150 itu kan hutang rendah, dan ada hutang yang tinggi. Nah, jadi antara data yang memiliki hutang rendah dan tinggi itu berada pada klaster yang sama, klaster 1. Berbedanya dia cuman income-nya adalah 2.000. Nah, sedangkan yang ini juga sama, ini hutang rendah, hutang tinggi, tapi satu klaster yang berbeda. Nah, itu kan membingungkan ya. Lebih bagus untuk yang model 2. Kenapa? Karena di sini sudah dibedakan. Ciri-cirinya untuk klaster 1 itu adalah income-nya rendah, hutangnya juga rendah. Gitu ya. Jadi antara 100 dan 150. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, ciri-ciri untuk klaster kedua, pendapatannya rendah, tapi hutangnya tinggi. Nah, antara 200 sampai 250. Nah, jadi kan kita mengelompokkan data itu lebih enak, lebih mudah gitu ya. Lebih jelas ciri-cirinya sama. Kalau ini kan tadi kan ada yang hutang rendah, ada yang hutang tinggi. Nah, itu kan sangat ada gap, itu sangat jauh ya perbedaannya, ada gapnya gitu. Nah, kalau yang klaster 3 pendapatannya tinggi tapi hutangnya rendah. Klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi gitu ya. Nah, jadi konsepnya nanti teman-teman bisa melihat data teman-teman itu seperti ini. Kalau di dalam satu klaster itu ciri-cirinya sudah sama, nah itu barangkali itu sudah memang model yang terbaik gitu ya. Seperti contoh pada model 2 ini gitu ya. Pokoknya di dalam satu klaster yang sama itu ciri-cirinya hampir sama. Nah, antara klaster satu dengan yang lain itu cirinya harus berbeda. Contohnya, klaster 1 ini hutangnya rendah, pendapatan rendah. Nah, klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi. Nah, itu kan udah berbeda. Artinya kan ciri-ciri data udah berbeda. Nah, makanya itu disebut sebagai klaster yang baik modelnya kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi yang teman-teman diskusikan itu
disebutnya itu sebagai clustering properties ya. Nah, jadi semua data point di dalam sebuah cluster itu harus memiliki kemiripan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam cluster yang sama harus punya kemiripan data. Contohnya hutang rendah, pendapatan rendah. Nah, itu kan mirip dibanding yang model pertama hutang rendah, ada yang hutang tinggi, ada yang hutang rendah, hutang tinggi, tadi kan nggak sama itu ya. Nah, kemudian the data point from different cluster should be as different as possible. Nah, jadi kalau di dalam cluster yang sama harus mirip, semirip mungkin, tapi kalau antar cluster yang berbeda itu harus sebeda mungkin gitu ya. Setidak mirip mungkin gitu. Tadi antara hutangnya rendah dan tinggi itu kan sangat berbeda kayak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman coba warna hijau. Warna hijau. Oke. Warna kuning. Warna kuning. Wah, oke masih konsen ya. Nah, ini Mas Ide ini konsen nggak ini? Oke. Mas Ide, warna kuning? Ya, oke. Ya udah. Jadi ini masih ingat ya, jadi masih konsen. Oke, sekarang warna biru kembali, dinyalakan kembali. Nah, seenggaknya fokusnya kembali lagi ya. Oke.